Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah Malagustin, NIM 230531228. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Rino SPD MPD MM dengan materi mengenai e-business, e-commerce, and digital firm. Apa itu e-business, e-commerce, dan digital firm? E-business adalah salah satu jenis kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan web, internet, extranet, atau kombinasinya. Menurut Steve Alter, pengertian e-business adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pembelian atau penjualan barang dan jasa, melayani pelanggan, memproses pembayaran, mengelola produksi dan rantai pasokan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, berbagi informasi, menjalankan layanan karyawan otomatis dan merekrut karyawan, serta penyediaan servis lainnya menggunakan teknologi komunikasi, serta sistem yang sudah terkomputerisasi. E-commerce. E-commerce yaitu transaksi jual-beli melalui internet yang memudahkan berbagai aktivitas perdagangan elektronik. Lalu digital firm. Digital firm yaitu bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu e-business. E-business terdiri dari beberapa model, yaitu pertama virtual storefront. Virtual storefront adalah model e-business yang menjual produk fisik atau jasanya secara online, sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional lain seperti dengan menggunakan jasa pos atau jasa kurir untuk menerima belanjanya. Yang kedua ada marketplace concentrator. Model bisnis ini lebih memusatkan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembeli nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Lalu yang ketiga ada information broker. Information broker akan fokus dalam menyediakan informasi terkait produk, harga, dan juga ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada menyediakan fasilitas untuk bertransaksi. Lalu yang keempat ada transaction broker. Model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembeliannya. Namun, kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Yang kelima ada electronic clearing houses. Electronic clearing houses merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang untuk produk di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan konsumen, tergantung dengan reaksi konsumen. Yang keenam ada reverse action. Reverse action akan mengajukan penawaran berbagai penjual untuk membeli produk barang atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli. Jenis model e-business ini akan menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Baik, yang terakhir ada content provider. Content provider adalah perusahaan e-bisnis yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-bisnis. Baik, yang pertama ada business to business. Business to business adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama maupun yang berbeda, dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. Yang kedua ada business to consumer. Business to consumer adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. Business to consumer akan menawarkan produk yang kualitasnya memang baik dan bagus dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, lalu yang ketiga ada consumer to consumer. Customer atau pelanggan dapat saling menjual barang dagangannya kepada satu sama lain. Lalu yang keempat ada consumer to business. Jenis e-business ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberikan apa yang mereka perlukan. Lalu para pemasok akan saling berlomba-lomba dalam menyediakan apa yang konsumen tersebut perlukan. Oke, materi selanjutnya yaitu e-commerce. Sistem pembayaran e-commerce. Pertama, menggunakan kartu kredit atau debit.
Kartu kredit atau debit adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa secara langsung. Lalu yang kedua ada e-wallet. E-wallet atau dompet digital adalah aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi pembayaran secara online. Yang ketiga ada transfer bank. Transfer bank adalah metode pembayaran di mana pelanggan mentransfer dana dari rekening bank mereka ke rekening bank merchant. Lalu yang keempat ada Pay Later. Pay Later adalah layanan yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian sekarang dan membayarnya nanti, baik dalam bentuk cicilan atau dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada Virtual Account. Virtual account adalah nomor rekening unik yang dibuat oleh sistem e-commerce untuk setiap transaksi. Metode ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer dana ke nomor rekening virtual yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Pertama, bagi pelaku bisnis, yaitu kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, dan penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, lalu proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Kedua, bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Lalu konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Selanjutnya, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Next, ada dampak positif dan negatif e-commerce. Pertama, dampak positif. Mampu meningkatkan market exposure, mampu mengurangi biaya operasional, dapat memperluas jangkauan, lalu mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supplier management, dapat mempersingkat waktu produksi, dan meningkatkan value chain. Selanjutnya, dampak negatif yaitu terjadi kerugian yang tidak terduga, dapat kehilangan kepercayaan dari konsumen, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, adanya pencurian informasi yang sangat rahasia, akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Lalu, next, materi selanjutnya, digital film. Implementasi digital film. Pertama ada customer segments. Customer segments adalah kelompok orang atau organisasi yang ingin dilayani oleh perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami segmen pelanggan agar dapat memberikan produk atau layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ada value propositions. Value propositions adalah janji tentang nilai yang akan diberikan kepada pelanggan oleh perusahaan. Proposisi nilai ini menjelaskan mengapa pelanggan harus membeli tawaran atau produk dari perusahaan kita daripada pesaing lainnya. Lalu yang ketiga ada channel building. Channel building adalah cara perusahaan berkomunikasi mengenai penawaran nilai mereka kepada segmen pelanggan. Lalu yang keempat ada customer relationship. Customer relationships merupakan aspek penting dalam strategi bisnis yang mencakup cara perusahaan berinteraksi dan terhubung dengan pelanggan. Selanjutnya, revenue streams. Revenue streams atau sumber pendapatan merupakan aliran masuk uang dari setiap segmen pelanggan. Yang keenam ada key resources. Key resources atau sumber daya kunci merupakan aset penting dalam proses bisnis. Yang ketujuh ada key activities. Key activities merupakan aktivitas-aktivitas penting dalam proses bisnis yang menjamin kelangsungan bisnis. Aspek ini mencakup berbagai kegiatan yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan sukses. Lalu yang kedelapan ada key partnerships. Key partnerships menjelaskan tentang jaringan pasokan perusahaan untuk menjamin kelancaran aktivitas bisnis. Aspek ini merupakan pihak-pihak yang berkolaborasi dengan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan bersama.
Lalu yang terakhir ada cost structure. Ini merupakan total biaya yang harus dibayarkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Biaya-biaya tersebut bisa meliputi bahan baku, gaji karyawan, gaji produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya teknologi, dan lain sebagainya. Next, materi selanjutnya yaitu tantangan manajemen dan peluang. Pertama, tantangan manajemen. Pertama, perekrutan dan retensi karyawan. Menemukan dan mempertahankan talenta terbaik bisa menjadi tantangan besar, terutama dalam industri teknologi yang kompetitif. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Mengelola arus kas, anggaran, dan investasi awal dengan bijaksana sangat penting untuk menjaga kestabilan finansial. Yang ketiga, adaptasi teknologi. Memastikan bahwa teknologi yang digunakan selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan bisnis bisa menjadi tantangan, terutama dengan pertumbuhan teknologi yang cepat. Lalu yang keempat, kepuasan pelanggan. Lalu yang kelima ada komunikasi dan kolaborasi. Mengelola komunikasi antar tim dan departemen agar tetap efisiensi dan produktif. Selanjutnya, peluang. Pertama, inovasi produk dan layanan. Kesempatan untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, ekspansi pasar. Menjangkau pasar baru baik secara geografis maupun melalui segmen pelanggan yang berbeda untuk meningkatkan pasokan pasar. Yang ketiga, ada kerjasama dan komitmen. Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi pasar dan menciptakan peluang bisnis baru. Lalu selanjutnya, pemanfaatan teknologi terbaru. Mengadopsi teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, big data, dan IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dan terakhir ada pemberdayaan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, sehingga karyawan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan dari materi-materi yang telah saya jelaskan, yaitu e-bisnis mencakup semua aspek bisnis yang dilakukan secara online, termasuk pasar internal dan eksternal. Ini meliputi manajemen rantai pasokan, layanan pelanggan, dan kolaborasi dengan mitra bisnis. E-bisnis tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli, tetapi juga pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu e-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang khusus berfokus pada transaksi jual beli produk atau layanan secara online. Ini mencakup berbagai model bisnis seperti business to consumer, business to business, consumer to consumer, dan lainnya. E-commerce melibatkan platform online, pembayaran digital, dan pengiriman produk. Lalu digital firm adalah organisasi yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital dalam semua aspek operasionalnya. Perusahaan ini menggunakan teknologi untuk menciptakan nilai, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Digital firm seringkali mengandalkan data dan analitik untuk pengambilan keputusan dan inovasi. Baik, sekian materi sistem informasi manajemen mengenai e-business, e-commerce, dan digital firm yang telah saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.